kita. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di program Jalan Pilkada, dan tadi kita sudah mendapatkan satu penelpon yaitu Pak Sahril di Jakarta Selatan, dan saya akan melempar ke Mas Riza Patria. Seperti apa Mas Riza tadi setelah mendengarkan atau ke Pak Riza? Boleh, Pak Riza Patria. Ya, saya kira kita sepakat demokrasi kita demokrasi Pancasila. Tadi di awal juga saya sampaikan kita banyak perbedaan, tapi itulah justru keberagaman dan kekayaan kita sesungguhnya. Ya, banyak bangsa-bangsa lain di dunia yang memiliki kesamaan, tapi justru terjadi konflik, pertikaian, bahkan perang di internal, perang saudara, perang sebangsa setanah air. Kita kan tidak, padahal kita sangat banyak, sangat heterogen gitu. Tapi inilah kelebihan kita, makanya bangsa-bangsa di dunia itu sangat amat apresiasi, menghormati, bangga, dan sebetulnya ikut luar biasa menyikapi Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar yang bisa bersatu. Secara rasional kan sulit, berpulau-pulau, 17.000 pulau, bahasanya, etnis, budaya, agama, latar belakang. Kita juga harus jujur, kita ini bukan bangsa yang sudah 200 tahun merdeka, yang sudah pintar seperti di negara Eropa. Kita baru 272, tapi kita bisa bersatu. Jadi inilah yang perlu kita. Jadi saya sepakat tadi, marilah kita jaga demokrasi kita Pancasila. Karena demokrasi kita bukan demokrasi barbar, saya setuju. Namun demikian, memang ini semua proses. Kan? Lebih baik kalaupun ada ekspresi disampaikan, ada letupan kecil, silakan. Inilah bagi demokrasi. Jangan juga kelihatan sunyi, senyap, tapi tak tahu-tahu ada yang meledak. Itu juga kita tidak mau. Jadi perlu dijaga. Jadi biarlah ada letupan-letupan kecil supaya kita lebih bisa menghormati, menghargai, dan melihat sudut pandang yang berbeda, tapi jangan berlebihan. Inilah demokrasi. Daripada nanti sepertinya anteng, tenang, aman, tahu-tahu ada masalah, sementara kita nanti tahu-tahu tidak bisa mengatasi. Dengan ada masalah-masalah kecil seperti yang terjadi beberapa kali ini, ya sudah, kita lihat, oh ini kampanye seperti ini, kita sikapi. Sehingga semua belajar apa yang positif, apa yang perlu diperbaiki. Boleh sedikit saya tanggapi tentang itu? Silakan, Bung Emrus. Saya setuju dengan Pak Reza, artinya bahwa ke depan ini, terutama dalam pilpres kita yang akan datang gitu ya. Kalau pilkada ini hampir saya hipotesa tidak begitu ada masalah. Tetapi ketika nanti di pilpres boleh saja karena bisa terjadi head to head. Sekali 3 pasang pasti berakhir di 2 pasang. Artinya amat sulit untuk mencapai 50% plus 1. Nah, oleh karena itu siapapun paslon kita nanti, apa 2 pasang atau 3 pasang, menurut pandangan saya sejatinya tidak lagi membongkar masa lalu dari masing-masing paslon tersebut. Kenapa saya mengatakan begitu? Toh mereka sudah memenuhi syarat menurut KPU sesuai dengan undang-undang dan peraturan. Kalau kita nanti berbicara tentang kelemahan-kelemahan masa lalu dari paslon ini, akan habis waktu kita di sana. Baik. Ya, halo, dengan siapa di mana? Halo. Halo, dengan siapa di mana? Ya, kita lanjutkan kembali. Jadi oleh karena itu saya pikir wacana yang lebih produktif bagi masyarakat, bagi rakyat adalah program. Visi misi. Tidak lagi bertarung kepada yang sifatnya pribadi, yang sifatnya masa lalu. Bahkan misalnya mengangkat suatu isu agama untuk katakanlah untuk menarik simpati. Karena menurut saya mengangkat agama dalam suatu kancah politik itu sebaiknya digunakan untuk perdamaian, kesejukan, tapi bukan mempertajam suatu kelompok tertentu dengan kelompok lain, atau bahkan katakanlah mengangkat suku dan lain-lain sebagainya, karena itu sudah selesai dengan Pancasila. Oleh karena itulah kita harapkan nanti pilpres yang akan datang bertarung pada level yang program, justru ini lebih produktif. Oleh karena itulah di rilis saya 2 hari yang lalu saya mengatakan hashtag 2019 ganti presiden, hashtag 2019 teruskan presiden, misalnya seperti itu, sangat tidak produktif. Karena tidak gunanya bagi masyarakat itu. Karena apa? Di situ sifatnya hanya selevel katakanlah ganti atau tidak ganti. Padahal persoalan ganti atau tidak ganti tidak ada wewenang daripada elit politik. Tidak ada wewenang di situ para teman kita DPR mengganti. Yang berwenang menggantikan itu adalah rakyat, rakyat yang berdaulat. Jadi tidak boleh teman-teman partai membuat hashtag-hashtag semacam itu. Karena itu adalah melanggar kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang menentukan nanti ganti atau tidak ganti. Partai atau para kandidasi itu hanya menawarkan program, menawarkan sosok yang mereka usung. Tergantung rakyat mengambil keputusan. Jadi saya pikir perdebatan-perdebatan yang sifatnya konseptual seperti itu saya kira kita hindari. Lebih baik kita berdebat pada level program yang terukur, yang operasional. Baik, Pak Emrus.
ke Mas Fadli Ramadhani. Seperti apa Mas Fadli menanggapi dari penelpon kita tadi? Ya, saya sepakat bahwa demokrasi kita kan sangat baik sekali sebetulnya. Paling tidak dari pemilu reformasi pertama ya. Ini kan 2019 adalah pemilu kelima pasca reformasi. Jadi beberapa referensi dan pakar internasional itu kan mengatakan kalau sebuah negara demokrasi sudah berhasil menyelenggarakan 5 kali pemilu secara berturut-turut, secara baik dan damai, maka negara itu wajib dan pas untuk bisa dijadikan rujukan secara internasional. Nah ini kita 2019 penentuan nih, pemilu kelima pasca reformasi. Dan semakin kesini kan sebetulnya kita semakin baik lah, meskipun sebetulnya masih ada beberapa kekurangan-kekurangan yang mesti harus terus diperbaiki. Nah salah satunya ya soal bagaimana kemudian memastikan proses regenerasi di partai berjalan, misalnya, agar kemudian mekanisme pengajuan pencalonan baik anggota DPR, kepala daerah maupun presiden dan wakil presiden itu bisa berjalan secara demokratis. Penguatan institusi partai agar partai bisa jauh lebih demokratis dan mandiri itu kan kerja-kerja yang memang harus terus kita lakukan. Karena menguatkan partai adalah sebuah keniscayaan dalam sebuah negara demokrasi yang berlandaskan akan hukum seperti kita. Baik. Nah, terkait dengan persinggungan pilgub dengan pemilihan presiden ini memang ya salah satu realitas tahapan pilkada dan pemilu yang tidak bisa kita hindari. Dan oleh sebab itu memang semua pihak harus menyikapi ini secara dewasa dan secara baik menurut saya. Hal-hal positif terkait dengan proses pemilihan di daerah, menggali problem-problem di daerah, dan pasangan calon itu harus diminta apa gagasan dan ide mereka untuk menyelesaikan itu harus dikejar. Jadi tidak lagi, saya setuju tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Riza, bahwa ya jangan membangun sentimen-sentimen agama. Bang Emrus tadi juga menyampaikan hal yang sama. Sentimen agama ya untuk menyejukkan, untuk kemudian mempersatukan, dan bagaimana kemudian pemilih itu bisa menerima perbedaan politik itu secara lebih elegan. Nah ini yang harus ke depan kita harus terus memupuk itu menurut saya. Baik, Mas Fadli, kita tahan dulu. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jelang Pilkada.